Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita akan mendasari hati kita dengan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami, seluruh hidup kami untuk tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Karena kami mau belajar bersama akan kebenaran firman-Mu, bahwa kami mengerti dan memahami setiap isi hati Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 9 ayat 20 sampai 21. Kejadian 9 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul waspada terhadap kesuksesan. Sekali lagi, judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah waspada terhadap kesuksesan. Apa itu sukses? Kita tahu bersama bahwa sukses adalah berhasil. Sukses adalah mendapat hasil yang baik. Saya yakin dan percaya setiap kita, siapapun kita, semua orang tentunya mau mengalami sukses, mau mengalami keberhasilan. Tetapi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengapa kita harus waspada terhadap sebuah keberhasilan. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang terkenal, yaitu Nuh. Ya, catatan tentang Nuh di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar. Nuh adalah orang yang tidak bercelah dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah bumi dimusnahkan oleh air bah, tidak ada yang tertinggal kecuali yang ikut masuk ke dalam bahtera bersama dengan Nuh. Tentunya segala sesuatu di bumi harus dimulai dari awal kembali. Dan Nuh bukan tipe orang yang terpuruk terus di dalam kondisi yang terjadi pada saat itu. Nuh bisa bangkit. Nuh bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang berhasil dan menjadi teladan pada zamannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena firman Allah berkata di dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-20, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah air bah, Nuh adalah orang pertama yang menanam anggur dan membuat kebun anggur. Ini menjadi bukti bahwa Nuh adalah orang yang berhasil, sukses dalam bidang ekonomi. Namun sayang, keberhasilannya tidak membawa dampak yang positif, tidak memberikan dampak yang positif baik bagi diri Nuh sendiri maupun bagi generasi yang ada pada saat itu. Sekali lagi, semua orang mau sukses, tetapi kita mau belajar mengapa kita harus waspada terhadap kesuksesan. Yang pertama kita belajar, karena kesuksesan bisa membawa orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita melihat tadi di dalam ayatnya yang ke-21, ia minum anggur, dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencapaian keberhasilan yang diraih oleh Nuh itu membuat Nuh tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kalau dulu awal air bah surut, saat Nuh pertama kali menginjakkan kakinya di bumi, di tanah yang kering, yang Nuh lakukan adalah Kejadian 8 ayat 20 berkata bahwa lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan,
Ini menjadi bukti bahwa Nuh mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Ia sadar untuk mengawali segala sesuatu, hidup baru, ia butuh pimpinan Tuhan. Namun semuanya menjadi berbalik. Di dalam Kejadian 9 ayat 21, Nuh tidak lagi mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Ia justru lari kepada anggur. Firman Allah berkata ia minum anggur. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ia minum anggur secara berlebihan atau sebelumnya ia tidak pernah minum anggur sehingga firman Allah berkata ia mabuk. Nuh mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, hasil usahanya sendiri, yaitu kebun anggur. Di tengah keberhasilan pencapaiannya, ia justru tidak lagi datang kepada Tuhan, melainkan kepada kebun anggurnya. Ia mencari kesenangan dunia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, tetap cari Tuhan, teruslah mendekat kepada Tuhan dan andalkan Dia di tengah-tengah pencapaian yang kita raih. Ingat bahwa tanpa Tuhan kehidupan saya dan saudara tidak memiliki tujuan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang mau sukses. Tetapi mengapa saya dan saudara harus waspada terhadap kesuksesan? Yang kedua, kita belajar karena kesuksesan bisa membawa orang menjadi lupa diri. Ayat 21 dalam Kejadian 9 ada kalimat yang berkata, mabuklah ia. Orang yang mabuk adalah orang yang kehilangan kesadarannya, orang yang lupa diri, tidak lagi bisa menguasai diri, tidak memiliki pengendalian diri. Ini yang terjadi dalam diri Nuh ketika ia mulai mabuk. Berapa banyak orang tidak lagi bisa menguasai diri, tidak lagi bisa mengendalikan diri, mengontrol dirinya ketika mereka ada di puncak karirnya. Lewat perkataan mungkin, lewat perilaku yang tidak terkontrol, tidak lagi berpadanan dengan kebenaran firman Allah. Mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita sama-sama belajar ketika Tuhan membuat kita berhasil, sukses. Jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki penguasaan diri, lupa diri. Kita lupa kalau Tuhanlah yang membuat saya dan saudara berhasil. Semua orang mau sukses, tetapi mengapa saya dan saudara harus waspada terhadap kesuksesan? Yang ketiga, karena kesuksesan bisa membuat orang mempermalukan diri sendiri. Kejadian 9 ayat 21 dikatakan ia telanjang dalam kemahnya. Bukan orang lain yang mempermalukan Nuh, tetapi dirinya sendiri. Karena minum anggur berlebih, mabuk, Nuh telanjang, dan hal itu disaksikan oleh keturunannya. Kadangkala yang mempermalukan diri kita sendiri itu bukan orang lain, tetapi kita sendiri lewat kelakuan kita, lewat tutur kata kita. Tetapi saat pagi hari ini kita sama-sama belajar keberhasilan, pencapaian, kesuksesan yang seharusnya menjadi kebanggaan, mempermuliakan nama Tuhan, kadangkala justru menjadi sebaliknya. Hati-hati, waspada terhadap keberhasilan dengan pencapaian, karena bisa membawa saya dan saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mempunyai penguasaan diri dan mempermalukan diri sendiri. Ingatlah bahwa setiap pencapaian kita itu adalah berkat Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur kembali, kami boleh dinasehati kembali, untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri ketika kami ada di puncak karir kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh terus memiliki pengendalian diri, dan kami tidak mempermalukan diri sendiri dengan keberhasilan yang Tuhan izinkan kami capai. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan berkat-berkat dari Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan tolong campur tangan dan buat berhasil. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami akan melangkah sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.